Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Agus Triyono MSI selaku Sekretaris Daerah sekaligus penguji utama seminar rancangan aktualisasi. Yang saya hormati Bapak Insinyur Ismail selaku coach dari tim Widya Iswara ahli utama BPSDM Provinsi Jawa Timur, dan yang saya hormati Bapak Dr. Andos Abdul Rahman selaku mentor saya sekaligus Kepala Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Senduro. Pada kesempatan ini izinkan saya mempresentasikan rancangan aktualisasi untuk memenuhi salah satu tugas wajib Latsar CPNS 2021 sebelum melaksanakan kegiatan habituasi atau aktualisasi di unit kerja saya, yaitu di SDN Purno 3. Sebelum saya mulai presentasi, berikut ada beberapa fenomena terkait isu yang akan saya angkat pada rancangan aktualisasi ini, yang sebelumnya sudah saya komunikasikan dan saya koordinasikan bersama Bapak Abdul Rahman selaku mentor. Yang pertama ada berita dari CNN, ini saya kutip dari CNN, yaitu popularitas TikTok dan bahaya yang intai anak-anak. Kemudian Instagram khusus anak dinilai bawa dampak negatif. Lalu ada berita siswa yang tidak naik kelas karena dituding main game sampai larut malam. Ada berita game online yang merusak potensi anak muda. Serta ada berita dari Liputan 6 nilai jeblok gara-gara kecanduan game online. Ini adalah beberapa fenomena yang saya kutip dari media sosial yang terkait dengan isu yang akan saya angkat pada rancangan aktualisasi ini. Selanjutnya ada video singkat terkait perkembangan penggunaan teknologi manusia dalam untuk pendidikan. Mari kita simak bersama. Pendidikan. Untuk itu, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemudian menginisiasi sebuah aplikasi bernama aplikasi Rumah Belajar. Platform ini dirancang sejak tahun 2013, mengusung berbagai fitur untuk menunjang pendidikan di Indonesia. Pada aplikasi ini, pengguna bisa merasakan pengalaman berada di sebuah laboratorium penelitian. Tak hanya itu, aplikasi ini juga memberikan akses bagi para penggunanya ke buku sekolah elektronik, mulai pada tingkat pendidikan dasar, menengah, hingga atas. Konten-konten edukasi berupa video, audio, hingga game edukasi juga dilengkapi di aplikasi ini, agar mampu menyampaikan pendidikan dengan cara yang menyenangkan kepada para penggunanya. Rumah belajar ini kita Ya, demikianlah tayangan singkat terkait fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, khususnya di siswa usia sekolah dasar, terkait bagaimana penggunaan teknologi untuk pendidikan dan bagaimana penyalahgunaannya. Nah, seperti yang sudah kita lihat sama-sama tadi. Oleh karena itu, saya mengambil judul untuk rancangan aktualisasi ini, yaitu peningkatan penggunaan gadget sebagai sarana belajar melalui implementasi media berbasis teknologi atau game based learning pada siswa kelas 5 SDN Purno 3 Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Berikut adalah gambaran dari unit kerja saya SDN Purno 3 yang ada di wilayah Desa Purno, tepatnya di Dusun Melambing. Di sini saya mengajar guru di kelas 5 dengan jumlah siswa 12 orang. Adapun latar belakang yang dapat saya angkat pada rancangan aktualisasi ini berdasarkan kondisi saat ini, di mana penggunaan gadget sebagai sarana belajar itu rendah. Nanti akan saya paparkan melalui hasil survei yang sudah saya lakukan kepada 12 siswa saya di kelas 5. Yang kedua adalah siswa cenderung jenuh dengan metode pembelajaran klasik, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Yang ketiga, adanya efek pandemi yang otomatis
menuntut anak mengikuti pembelajaran secara daring yang mau tidak mau akan menggunakan gadgetnya masing-masing. Dan yang keempat adalah adanya tuntutan perkembangan zaman, di mana terdapat peningkatan mutu pendidikan berbasis komputer seperti ANBK, UNBK, dan sebagainya. Ini adalah form survei untuk menganalisa keadaan awal, yaitu kami memberikan form ini kepada 12 siswa melalui Google Form yang dipilih berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada form tersebut. Nah, lalu bagaimana hasilnya? Ini adalah hasil dari survei yang sudah saya lakukan kepada 12 anak. Ini ada pertanyaan, aktivitas apa yang paling kamu suka dengan gadgetmu, dengan HP-mu. Ini yang tertinggi adalah bermain media sosial, yaitu sekitar 24,39%. Lalu diikuti bermain game, melihat tutorial, kemudian sarana belajar, bermain medsos, dan menonton film. Nah, setelah saya kalkulasi, muncul persentase sebesar 82,93%. Siswa hanya menggunakan HP-nya untuk hal di luar sarana belajar. Jadi penggunaan untuk sarana belajar hanya 17,07%. Kemudian untuk survei yang kedua, pernahkah kamu mencari bahan pelajaran di Google? 47% itu menjawab jarang, dan 35% menjawab pernah jika ada tugas, dan sekitar 64,7% siswa jarang atau kurang menggunakan Google untuk mencari bahan pelajaran. Lalu ada survei juga, konten aplikasi apa yang sering kamu akses di HP? Nah, yang terbanyak adalah menjawab YouTube sebagai situs yang paling sering dibuka atau digunakan di HP-nya siswa. Adapun kondisi yang saya harapkan setelah saya melaksanakan aktualisasi ini nanti, yang pertama, siswa terbiasa memanfaatkan gadgetnya untuk hal-hal positif, terutama sebagai sarana pendukung belajar. Ini yang utama, hal yang saya harapkan dari aktualisasi ini. Yang kedua, siswa siap menghadapi tantangan era perkembangan IT dalam dunia pendidikan. Ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya dunia pendidikan hampir semua elemen dan komponennya ini berbasis teknologi. Yang ketiga, tentu saja aktivitas pembelajarannya berlangsung paikem, ya, aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, termasuk pada kegiatan evaluasi belajarnya, sehingga nanti diharapkan hasil belajar siswa meningkat. Adapun untuk tujuan aktualisasi, kami membagi dua tujuan. Yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum, yang pertama adalah penerapan nilai-nilai dasar ASN atau yang kita kenal dengan aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ini nanti yang akan terinclude melalui tahapan-tahapan kegiatan yang kami tulis di matriks kegiatan aktualisasi. Yang kedua, pelaksana kebijakan pemerintah, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana fungsi seorang ASN pada Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Ini termasuk tujuan aktualisasi secara umum. Yang terakhir, peningkatan kreativitas dan inovasi guru dalam memanfaatkan media pembelajaran. Adapun tujuan khusus, yang pasti tersedianya media berbasis teknologi atau game-based learning-nya tadi. Terus ada implementasi media berbasis teknologi dan peningkatan semangat, motivasi, dan hasil belajar siswa. Untuk manfaat aktualisasi, yang pertama, manfaat secara internal itu menumbuhkan budaya dan kesadaran menggunakan gadget sebagai sarana belajar tentu saja. Yang kedua, manfaat dari aktualisasi ini adalah menjadikan aktivitas pembelajaran paikem. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah mendukung tercapainya visi dan misi sekolah, serta menggerakkan rekan sejawat untuk melakukan hal serupa, yakni memanfaatkan media berbasis teknologi untuk aktivitas pembelajarannya. Adapun manfaat secara eksternal, itu
yaitu dapat meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara umum. Yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan profesi guru. Dan yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif pada diri siswa. Untuk ruang lingkup kegiatan aktualisasi sendiri, saya membagi 12 kegiatan dari awal inti sampai penutupnya, yang mana ini akan dilakukan sepenuhnya pada masa habituasi untuk kelas 5 di SDN Purno 3. Ya, ini yang akan kami breakdown ke tabel matriks untuk melihat tahapan-tahapan kegiatannya. Di dalam menentukan isu, saya berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak sekolah dan juga dengan mentor khususnya. Muncul 5 isu yang nantinya akan saya identifikasi dan saya analisis dengan 2 metode, yaitu metode APKL dan juga metode USG. Untuk metode APKL-nya sendiri ada 5 isu yang telah saya identifikasi. Yang pertama, minimnya penerapan budaya literasi dan minat baca. Yang kedua, rendahnya dukungan dan perhatian orang tua terhadap pendidikan anak. Yang ketiga, rendahnya kemampuan peserta didik dalam pelajaran matematika. Yang keempat, kurangnya motivasi siswa selama pembelajaran daring. Dan yang kelima, minimnya pemanfaatan gadget sebagai sarana pendukung belajar. Nah, setelah saya analisis menggunakan metode APKL, yaitu aktual, problematik, kekhayalakan, dan kelayakan. Di sini muncul 3 isu, yaitu mulai dari yang nomor 3 sampai nomor 5. Ini menjadi 3 isu utama yang nanti akan mengerucut dan akan saya analisa lagi menggunakan metode USG. Dan tetap isu dengan judul minimnya pemanfaatan gadget siswa sebagai sarana pendukung belajar ini tetap menempati urutan pertama berdasarkan metode USG, urgensi, seriousness, dan growth. Jadi seberapa penting atau seberapa mendesaknya isu tersebut, kemudian seberapa seriusnya kalau tidak dibenahi, dan seberapa besar perkembangan isu tersebut nanti lebih lanjut ke masalah-masalah baru semacam itu. Jadi di sini isu tentang minimnya pemanfaatan gadget siswa sebagai sarana pendukung belajar menjadi isu prioritas yang akan saya angkat pada aktualisasi ini. Nah, dari isu tersebut maka muncul ide atau gagasan dari kami, yaitu media berbasis teknologi untuk menyelesaikan atau solusi penyelesaian masalah dari isu tersebut, atau game based learning. Apa itu game based learning? Jadi menurut yang saya kutip di sini bahwasanya game based learning adalah media pembelajaran yang menggunakan aplikasi kuis berbasis game yang mengkombinasikan pengalaman evaluasi pembelajaran dengan game interaktif dan dilengkapi sistem monitoring hasil belajar, sehingga aktivitas evaluasi pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, dan menyenangkan. Sedangkan menurut Torrent, game based learning adalah penggunaan game dengan tujuan pendidikan sebagai alat yang mendukung proses pembelajaran secara signifikan. Lalu seperti apa gamenya? Nanti kita akan lihat sama-sama. Dari penetapan ide atau gagasan tersebut, maka muncullah rancangan aktualisasi kami yang berjudul Peningkatan Penggunaan Gadget sebagai Sarana Belajar melalui implementasi media berbasis teknologi atau Game Based Learning pada siswa kelas 5 SDN Purno 3. Lalu ini adalah matriks kegiatan aktualisasi, nanti bisa dilihat di laporan atau di rancangan. Dan ini yang akan saya sorot di sini adalah di kegiatan utama, mulai dari mengkondisikan kelas, kemudian menjelaskan materi dan tujuan pembelajaran, meminta siswa untuk menyimak video atau cara membuat media pembelajaran yang berbasis teknologi tadi. Nah, game based learning kali ini saya menggunakan kuis Kahoot
Kemudian kita nanti praktek bersama menginstal aplikasi kuis, kemudian praktek bersama membuat materi kuis dan menerapkan kuis tersebut untuk dikerjakan satu sama lain. Jadi nanti saya membuat kuis ini bersama siswa yang akan saya ajak untuk membuat kuis ya. Nanti untuk bahan-bahannya dicari di Google biar mereka aktif gitu mencari bahan-bahan untuk membuat soal-soal yang nanti akan dimasukkan ke kuis tersebut. Nah, seperti itu. Adapun untuk jadwal aktualisasi di sini sesuai dengan ruang lingkup kegiatan ada 12 kegiatan yang diawali dari bulan November berakhir di Desember, mulai dari minggu kedua bulan November sampai minggu ketiga bulan Desember. Ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat rancangan aktualisasi ini. Dan sekian, demikian presentasi rancangan aktualisasi yang bisa saya sampaikan. Mohon dari Bapak penguji untuk memberikan kritik, saran, dan masukan demi perbaikan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.